Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS ya. Oke, ada pun learning outcomes yang kita bahas. Yang pertama tentang definisi dari ARDS, kemudian gejala dan tanda, serta terapi dari ARDS itu sendiri. Outline-nya kita akan bahas tentang ARDS ya di sini. Oke, acute respiratory distress syndrome ya, itu merupakan sindroma inflamasi dan edema paru yang non kardiogenik yang bersifat diffuse ya. Jadi dia menyeluruh gitu ya. Ditandai dengan adanya dyspnea, hipoksemia berat yang dapat mengalami perburukan menjadi gagal nafas akut. Penyebabnya bisa karena pneumonia, sepsis, aspirasi, dan trauma berat. Gejalanya bisa terjadi dyspnea saat istirahat, ada tachypnea, agitasi, ya, ansietas, gasping, atau diaparesis. Tandanya bisa disertai dengan adanya nafas cuping hidung, ada peningkatan JVP ya yang menandakan kelainan jantung, kemudian ada retraksi dan penggunaan otot bantu nafas, kemudian ditemukan S3 atau S4 galop serta murmur, kemudian bisa ditemukan rongki basah bilateral, penurunan taktil vokal primitus dan penurunan suara nafas. Bisa juga disertai dengan hepatomegali serta akral cyanosis dan edema. Jadi itu gejala tanda dari ARDS ya. Penyebabnya macam-macam, bisa pneumonia, sepsis, aspirasi, dan trauma berat. Nah, untuk ARDS ada yang namanya kriteria Berlin ya. Kriteria Berlin itu meliputi satu, konsepnya akut kurang dari 1 minggu atau perburukan gejala respiratori. Kemudian ada edema paru yang dibuktikan dengan opasitas bilateral pada pultoraks. Kemudian rasio tekanan oksigen dan fraksi oksigen itu di bawah 300 pada tekanan expiratory positif pada PEP ya. Nah, berdasarkan kriteria Berlin, derajat keparahan ARDS dapat dibedakan menjadi yang ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, PaO2 dan fraksi oksigennya 201 sampai 300. Kalau sedang itu 100 sampai 200. Kalau berat itu di bawah sama dengan 100 mg/Hg ya. Nah, tata laksananya pada pasien ARDS meliputi yang pertama, posisi pronasi ya, terapi nutrisi dan cairan, kemudian ventilasi volume tidak rendah ya, yaitu ventilasi tekanan positif non invasif atau ventilasi mekanik, pemberian oksigen dengan PEP atau CPAP ya, continuous positive airway pressure, atau oksigen high flow via nasal kanul. Terapi farmakologisnya sesuai indikasi, kalau pneumonia diberikan antibiotik gitu ya, dan pemantauan hemodinamik dan balance cairannya. Oke, next kita akan bahas tentang emboli paru ya. Nah, emboli paru itu ada trombus yang lepas dan menyumbat arteri di paru-paru. Faktor resikonya pasien tiarah baring lama, ya, pasien DVT, pasien hamil, atau pasien kanker. Gejalanya sesak hebat tiba-tiba, dari penunjangnya dari X-ray ketemu gambaran Hampton-Ham atau watermark sign, daripada EKG ketemu RBBB dan peningkatan dedimer. Terapinya adalah dengan pemberian antikoagulan dan trombotik. Nah, ini ya emboli paru S1 Q3 T3 ya, itu dari EKG-nya. Kemudian jadi ada deep S di lead 1, kemudian di lead 3 itu ada key patologi, dan di lead 3-nya ada inverted T ya. Jadi S1 Q3 T3 pattern itu menunjukkan emboli paru. Nah, ini Hampton-Ham sign ya. Ini watermark sign. Oke, next kita akan bahas tentang pneumokoniasis. Ya, pneumokoniasis itu merupakan coworker pneumokoniasis. Jadi penyebabnya adalah paparan tambang, gitu ya. Ada debu batu bara, ya, dan pekerjaan yang berisiko adalah tambang batu bara. Dari X-ray nanti ketemu gambaran small rounded opacity, ya, atau gambaran fibrosis nodular. Ya. Oke, kita kuis dulu. Seorang laki-laki 45 tahun datang ke IGD dibawa keluarganya karena sesak napas mendadak. Pasien memiliki riwayat stroke penyumbatan dengan tiarah baring tiap hari di rumahnya. Pasien saat dilakukan pesan X-ray, temukan watermark sign dan Hampton-Ham sign. Diagnosisnya adalah oke, cari tas ya, kata kuncinya watermark sign dan Hampton-Ham itu dia emboli paru. Jawaban C. Oke, sekian untuk video e-learning kali ini. Sampai jumpa di video e-learning berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.